semuanya, perkenalkan nama saya Ahmad Al-Alawi, biasa disapa Ala, dan NIM akhir saya 132. Halo semua, nama Tripena Ngavianti, bisa dipanggil Novi, dan maning akhir 013. Halo, perkenalkan nama aku Christopher Suretiawan, biasa dipanggil Reno. NIM belakangku 090. Halo semuanya, saya Ganesha Carlota dengan NIM akhir 051. Dan perkenalkan nama saya Mario Aditya Pusparendra dengan NIM akhir 0267. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Citra Ayub Toviana dengan NIM akhir 306. Halo, perkenalkan semuanya, nama saya Muhammad Gaza Lapis Asbi, biasa dipanggil Gaza dengan NIM akhir 161. Halo guys, kali ini kelompok 1 bakal melakukan wawancara dengan tema Bahasa Indonesia menuju Bahasa Internasional. Nah, siapa nih yang kepo? Yuk ikutin lebih lanjut. Kalau anak mau ke Masjid Agung itu, sebelumnya di kampusnya di kebetulan ibu dosen sekitarnya prodi manajemen gitu ya, jadi bisa nanti kita saling-saling gitu. Jadi sebelumnya perlu kita ketahui dulu bahwa bahasa Indonesia disebut sebagai bahasa ibu dan bahasa ibu. Nah, kenapa sih dikatakan sebagai bahasa ibu? Ya, dikatakan sebagai bahasa ibu karena bahasa pertama yang dipelajari sejak kecil ya, belajar seseorang sejak kecil dan digunakan dalam komunikasi dan keseharian sendiri. Ya, apalagi kalau kita misalnya di Jakarta, di Bandung, di Surabaya, pasti kan akan komunikasi dengan orang tua kan menggunakan bahasa Indonesia. Itu makanya dia disebut dengan bahasa. Nah, disebut dengan bahasa kedua karena selain dia menggunakan bahasa itu, dia itu misalnya tinggal di Jawa. Tinggal di Jawa itu di sana kan mengenal ada yang Moko, misalnya antara kita dari saling Moko ya, karena segrade atau sederajat. Tapi kalau antara Citra atau Freddy itu ada undang-undang itu menggunakan nomor inggil. Misalnya dalam ini apa wawancara ibu seperti itu. Nah, makanya disebut dengan bahasa kedua. Karena dia saja bahasa Indonesia, dia juga punya bahasa yang ada setempat. Misalnya dia tinggal di Jawa, dia pakai bahasa Jawa. Gitu. Dia menggunakan bahasa kedua ya untuk ini komunikasi dengan lingkungan keluarga. Baik, saya izin bertanya kembali ya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana peran bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional? Bagaimana bahasa Indonesia dapat menjadi bahasa pengantar dalam komunikasi internasional? Iya. Iya. Selanjutnya ya, itu bahasa Indonesia itu juga dipelajari di berbagai negara. Ini misalnya contohnya di Australia, di Jepang. Kenapa? Ya, karena Jepang itu memiliki hubungan dengan kita, dengan bangsa Indonesia. Jadi sehingga pembelajaran bahasa Indonesia itu sangat penting bagi profesional Jepang gitu ya. Karena apa tadi? Karena Jepang itu bekerja sama dengan Indonesia. Indonesia. Betul. Kemudian
selain itu ya, bahasa Indonesia juga dipelajari di Korea Selatan. Karena apa? Karena banyak perusahaan dari Korea Selatan itu yang berinvestasi atau menanamkan modal di Indonesia. Ya, mungkin jawabannya itu. Oke Bu, saya izin bertanya lagi ya Bu ya. Menyinggung tentang budaya, mungkin di Indonesia juga ada budaya yang fisik secara tempat gitu ya Bu ya. Contohnya mungkin dari sektor pariwisata. Nah, di sini saya mau bertanya, kira-kira apakah bahasa Indonesia itu juga bisa dipengaruhi oleh budaya yang nampak dan juga seperti budaya tempat atau pariwisata itu gimana Bu? Oh ya, tentu sangat berpengaruh. Karena kan gini ya, kita di Indonesia ini memiliki destinasi wisata yang terkenal. Orang luar aja taunya bukan Indonesia tetapi Bali. Nah, Bali itu dianggap sebagai surga wisata gitu ya. Jadi banyak dikunjungi wisatawan baik itu dari Australia, Eropa, Amerika ya. Akhirnya mereka kalau sudah ke situ ya, otomatis nah dia akan berkomunikasi dengan orang-orang lokal setempat kan menggunakan bahasa Indonesia. Maka dia harus belajar bahasa Indonesia untuk komunikasi dengan orang-orang setempat di tempat destinasi di situ, gitu ya. Nah, Ibu izin bertanya lagi. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya itu bahasa Indonesia kan bisa dipengaruhi oleh budaya Indonesia. Nah, pengaruhnya itu bagaimana ya Ibu? Gini, contohnya ya, misalnya ada pertunjukan tari Jawa, kemudian ada pertunjukan tari Bali. Nah, itu di situ kan menarik itu bagi wisatawan ya, menarik bagi orang luar negeri. Karena apa? Karena kalau mereka tahu sejarahnya misalnya tarian itu, nah itu dengan bahasa Indonesia kan tentu saja. Nah, makanya dia akan mempelajari bahasa Indonesia dengan daya tarik yang tadi yang Ibu sebutkan ada tari Jawa, tari Bali. Nah, itu membuat wisatawan atau orang asing untuk mempelajari bahasa Indonesia gitu. Ada lagi nih misalnya contohnya gamelan. Nah, kita lihat ya ada bule tuh yang di Solo, di UNS tuh ya. Itu dia bisa itu memainkan gamelan. Bahkan ada yang ini ya sebagai sinden. Tahu ya? Dia nyanyi sinden bahasa Jawa itu fasih sekali ya. Orang bule ya, malah lebih bagus itu dari kita-kita ya. Ibu mau izin bertanya lagi, menurut Ibu ada nggak sih tantangan untuk Indonesia dalam mempromosikan bahasa Indonesia ke mancanegara? Iya. Gini ya, kalau bahasa Inggris ini kan sudah menjadi bahasa utama dalam berkomunikasi bisnis, kemudian di teknologi dan akademik. Nah, sedangkan bahasa Indonesia kan belum, ya. Jadi kenapa? Karena kurangnya promosi. Ya, itu tantangannya. Jadi perlu ada inisiatif dari pemerintah dan lembaga pendidikan, misalnya contohnya untuk membuka kursus bahasa Indonesia. Terutama misalnya ada orang yang mau ini kursus bahasa Indonesia di lembaga pendidikan. Nah, itu ya. Itu jadi kita harus selalu mempromosikan, itu salah satu strategi bahasa Indonesia agar lebih dikenal di mancanegara gitu. What's up, Nelly? Alangkah bola, Nelly, nasa Bali, hey.